karena dari yang lain bahwa si NA ini tuh ada bahasa mau bertanggung jawab, berarti ada itikat baik. Makanya waktu itu upaya saya langsung ke rumahnya, dan ternyata setelah beberapa kali pertemuan, bahkan di polsek juga udah 6 kali, itu kita tuh cuman kayak dipermainkan aja gitu, seperti itu. Jumlah uang yang masuk berapa sih mungkin? Apakah sampai ratusan atau puluhan itu? Bukan cuma ratusan sama puluhan juta, tapi miliaran. Berapa M? 5,2 M. Mungkin awal tertarik apa sih yang diiming-imingi mungkin dari Malaysia sendiri, kira-kira mau menyerahkan uang segitu besar ya 5, keuntungan sih. Mereka melihat keuntungannya. Karena kan yang dijanjikan itu sama si Astri itu, misalkan nih contoh 2 juta kembali 2.350.000. Nah jadi 350 ini tuh yang bikin mereka tuh tertarik gitu. Itu keuntungan per jangka waktu berapa itu? Satu minggu. Satu minggu per 2 minggu. Per minggu. Satu Jadi memang 2 sangat minggu. menggiurkan ya dari Iya. sisi. Karena jangkanya juga. apakah memang awal-awal sudah pernah merasakan Keuntungan itu akhirnya menyerahkan segitu besar nominalnya atau seperti apa sih? Udah pasti. Soalnya kan ini juga saya ikutannya itu dari bulan April. Dari bulan April sampai stucknya itu di bulan Oktober November. Berarti jangka April sampai bulan Sampai September lah. September lah. Itu Iya, berjalan September. mulus. mendapatkan keuntungan berapa? Ya kalau di ini mah udah banyak banget. Beda-beda sih. kayaknya. Jadi keuntungan tersebut ya, dana-dana tersebut sebenarnya bukan pure dana klien kita sendiri. Jadi memang ada rekanan dari Mifara sendiri yang menitipkan dana tersebut lewat beliau, karena beliau yang kenal sama si Neng Astri tersebut. Ada berapa orang Nah, berarti? jadi keuntungan pun variatif. Jadi dia ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, Ada yang 1 bulan. ada yang sebulan. Jadi keuntungannya itu berbeda antara dari yang seminggu, 2 minggu sama sebulan. Jadi ketika kita mau merunut total keuntungan yang sudah didapat pun, kita harus pilih-pilihkan lagi nih dari ketiga item tersebut. Berarti berapa orang nih yang handle? Yang nitip ada 74 orang. Ya itu di saya aja, belum di agent yang lain. Oh, berarti total korbannya Ada ratusan lah ya. Ratusan. ini kan artinya kan investasi ini kan sudah banyak ya beritanya, Pak. Investasi itu banyak yang mengangkat, yang terlibat, kok akhirnya ya itu kembali percaya terjerat, ini gimana sih mungkin? Ya karena kan awalnya itu memang saya di-endorse. Kenapa saya bisa sepercaya itu? Karena dia kan ngomong sendiri bahwa si bisnis ini tuh dari 2021 gitu, dan semuanya juga pada percaya tuh karena dia juga satu sekolahan sama saya, kakak kelas saya gitu. Cuman nggak pernah nih yang namanya se-hello gitu dekat sama saya, apa nanya-nanya gitu, nggak gitu. Bahkan si Astri ini tuh mau mengendorse tuh karena mungkin dia ngeliat saya gitu, saya aktif di sosial media gitu, makanya dia mengendorse saya. Lalu yang bikin tergiurnya itu yaitu keuntungannya, makanya pendek gitu. Makanya orang pada mau Bisnis apa? kalau untuk bisnis sih usaha gitu. Kalau selebihnya saya nggak tahu usaha apa. Cuman waktu itu pernah ngomong dia mau buka sembako, terus skincare juga dia punya gitu, terus kosmetik. Oke, dari Kak Velin sendiri mungkin juga bisa dibilang sebagai korban juga ya. Seperti apa, Kak? Ya kalau aku kan emang berdasarkan percaya ya, apalagi aku kenal dia itu kan juga orangnya baik. Ya kalau dibilang pernah merasakan keuntungan pasti ya, tapi itu tadi artinya setelah uangnya mandek dapat laporan seperti ini kan berarti aku juga nggak berharap uang modal aku balik dong, ya kan. Makanya aku mengadakan preskon ini supaya nanti kasus ini bisa berjalan lancar dan berharap sih uang yang kita sudah investasikan bisa balik lagi gitu kan, dan segera selesai, karena kan uang segitu kan lumayan ya
ya, apalagi sekarang kita sedang mengalami yang namanya permasalahan ekonomi itu semua orang pasti butuh ya. Jadi itu tadi ya agak lumayan shock juga, apalagi kan sekarang kita tahu susah juga cari uang gitu. Tiba-tiba kita menginvestasikan dengan harapan bisa dapat keuntungan, tiba-tiba dapat kabar seperti ini, siapapun pasti akan kecewa ya. Mudah-mudahan dengan mediasi ini akan ada solusi buat kita dan bisa kembali modalnya ya Mia. Kalau boleh tahu, kalau dari Kak Felin sendiri total kerugian yang Kakak alami itu berapa Kak? Ya cukup lumayan kalau dibilang ya hampir kurang lebih 100. Tapi apa sih yang membuat Kak Felin akhirnya ikut tertarik nih dengan bisnis investasi tersebut? Kalau Kak, karena kan jelas ketahuan karena sebelumnya ada background kakak kelas gitu ya. Kalau Kakak sendiri seperti apa? Ya karena kan ajakan ini kan dari Mimi. Nah kebetulan dia juga kan satu manajemen gitu kan, teman-teman satu pergaulan. Jadi aku melihat dia juga orangnya baik, selama ini juga nggak pernah ada masalah dan dia tuh orangnya transparan. Makanya berdasarkan kepercayaan itulah akhirnya aku menginvestasikan, dan emang sih awal-awal itu berjalan lancar. Seperti aku bilang tadi, aku juga pernah merasakan keuntungannya karena keuntungannya yang singkat ya dan sangat menggiurkan itu. Ya kalau dibilang lumayan lah ya gitu untuk bertahan hidup, tapi ya setelah mendengar kabar ini ya itu tadi sempat shock juga gitu. Makanya aku mudah-mudahan aja ada jalan keluar ya Mia, biar semuanya selesai. Bisa bilang dengan adanya kejadian ini mengganggu juga nggak sih aktivitas kalian berdua? Sangat mengganggu pastinya. Dari mental, psikis, finansial juga semuanya pokoknya. Tapi apa sih yang membuat kalian bisa dibilang tuh cukup kuat hingga saat ini? Apalagi kan bisa dibilang kan kehilangan uang sebesar tersebut kan tidak ala mudah ya. Kalau untuk saya Intinya selama masih ada Tuhan pasti akan ada keadilan, itu aja. Apalagi kan sekarang kita berdua sudah ada bapak-bapak juga yang mendampingi, makanya untuk urusan hukum kan kita serahkan juga kepada ya para pengacara kita ini. Itu aja sih, kita berharapnya cuma kepada Allah dan juga ini teman-teman media mudah-mudahan juga bisa bantu juga sebagai jalan ya untuk mediasi agar jadi perhatian juga bagi itu tadi sang pelaku. Mudah-mudahan bisa ada ya terbuka hatinya untuk bisa selesaikan masalahnya, itu aja sih. Untuk hingga saat ini masih aktif komunikasi dengan pelaku atau memang sudah tidak? Kalau untuk komunikasi sama pelaku sih lewat Mimi ya, karena kan aku lewat beliau. Masih aktif ya? iya masih aktif, tidak susah dihubungi. Bisa bilang ada indikasi untuk melarikan diri juga ya teman-teman? Ya kalau misalnya komunikasi masih bisa dihubungin, otomatis mungkin ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ini kan dia sampai nggak bisa dihubungin kan bisa jadi ya kita sih nggak mau suzon ya, tapi intinya kita sudah memberikan itu tadi. Makanya kita undang teman-teman media. Mudah-mudahan sih dengan adanya media ini juga sebagai jembatan untuk sana ya, supaya agak tergugah hatinya beliau ini. Ya mungkin kita mau tambahkan ini kalau menyangkut apakah dia akan melarikan diri. Itulah pentingnya kita mengambil langkah tegas ya, kita mengambil langkah hukum sehingga apabila saksi nanti sudah dimintai keterangan, kemudian terlapor juga sudah diminta datang untuk memberikan BAP, itu kan akan kelihatan itu langkah yang akan diambil oleh penyidik, ya kan, manakala ada indikasi dia untuk melarikan diri, yang jelas statusnya kemudian menjadi DPO kan, seperti itu. Kemudian menyangkut investasi tadi, memang kalau kita lihat itu tidak mungkin langsung dengan nominal yang besar, biasanya itu start mungkin karena dari kecil, tapi karena keuntungannya jelas, ya kan, yang mereka dapatkan kemudian dilipat gandakan, yang kemudian setelah berjalan sekian lama itu memang menjadi lumayan besar nominalnya gitu. Ya tetapi ini mungkin warning juga bagi kita semua ya, bagi publik gitu, bahwa memang setiap bisnis yang menjanjikan keuntungan yang terlalu luar biasa, yaitu memang kita harus sangat hati-hati gitu, sangat hati-hati, karena bank sendiri itu kan range bunga itu udah ketahuan ya. Jadi kalau misalnya sampai angka 10-20% per minggu, berarti dalam 1 tahun itu sampai sekian ratus persen, itu memang kayaknya bisnis itu harus kita hati-hati sekali gitu. Patut untuk kita cek betul-betul gitu.
Ya semoga ini juga menjadi pengalaman bagi kita semua akan seperti itu.